Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Materi ini masih materi aturan pencacahan. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah cara penyusunan suatu percobaan atau kejadian yang sangat memperhatikan urutan. Sementara kombinasi itu adalah cara penyusunan suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Seperti apa perbedaan jelasnya, kita lihat contoh kasus berikut. Untuk permutasi, misalkan kita akan memilih dua orang yang akan menjadi juara 1 dan juara 2. Dan yang terpilih misalnya adalah A dan B. Jika kita sebut yang pertama adalah A sebagai juara 1 dan B sebagai juara 2, tentunya akan berbeda jika penyebutannya yang pertama adalah B sebagai juara 1 dan A sebagai juara 2. Sehingga urutan AB ini tidak sama dengan BA. Sementara untuk kombinasi, misalkan kita memilih dua orang yang akan mewakili sebuah tim, kemudian terpilih A dan B. Nah, dalam hal ini tentunya terpilihnya A dan B ini tentu akan sama dengan terpilihnya B dan A. Sehingga urutannya AB sama dengan BA. Jadi jelas ini berbeda AB dengan BA ini gitu ya. Kalau dalam permutasi, masing-masing A dan B ini memiliki identitas ya. Ada identitas sebagai juara 1, yang ini juara 2, sementara ini tidak ada identitas ketika terpilih A dan B-nya gitu ya. Baiklah, kita bahas satu persatu agar lebih jelas ya bagaimana permutasi dengan kombinasi. Kita bahas dulu permutasi. Pada permutasi ini ada 3 bahasan yang akan kita selesaikan gitu ya. Ada permutasi dengan susunan yang berbeda, ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Lalu yang ketiga ini ada permutasi siklis, dan semuanya kita akan bahas sekarang ya. Baik, untuk permutasi dengan susunan yang berbeda, jadi permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia ini ditulisnya seperti ini, PRN. Ini dibacanya permutasi R unsur dari N unsur yang ada, atau ditulisnya NPR. Ini juga sama dibacanya ya, permutasi dari R unsur, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Dirumuskan, kalau ibu sih suka nulisnya seperti ini ya. Ini dirumuskan menjadi N faktorial per N kurang R faktorial. Bagaimana contoh kasusnya untuk permutasi yang bagian pertama ini? Ini contohnya, seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, berarti angkanya harus berbeda ya. Yang dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4, maka banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah. Ini sekilas permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian yang telah dipelajari sebelumnya ya. Namun ternyata masalah seperti ini juga bisa diselesaikan dengan permutasi. Kenapa bisa diselesaikan dengan permutasi bukan kombinasi? Karena di sini sangat diperhatikan urutannya. Tentunya nomor 123 atau 123 tentunya akan berbeda dengan nomor 321. Bisa dipahami ya? Baik. Karena kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini masuk ke dalam masalah permutasi, maka kita kerjakan dengan rumus permutasi. Jadi ini isinya adalah P ya, karena kita akan membuat 3 angka dari 4 angka yang tersedia, di mana setiap urutan ini tidak boleh memuat angka yang sama atau harus berbeda, sehingga ini jawabannya adalah permutasi 3 dari 4 gitu ya. Jadi ini 4 faktorial bagi dengan 4 kurangi 3 faktorial. Kita selesaikan, berarti ini 4 faktorial per 1 faktorial. Jadi ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 ya. Jadi begitu, 12 kali 2, 24.
Nah, begitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Dalam suatu kepengurusan yang beranggotakan 10 orang, akan dipilih pengurus yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kita akan memilih 4 dari 10 yang ada untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang berbeda yang dapat dibentuk adalah ini masuk ke dalam masalah permutasi. Kenapa? Karena ini ada identitasnya tadi. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentunya misalnya ketika terpilih ketuanya A, wakil ketuanya B, sekretarisnya C, bendaharanya D, maka akan berbeda dengan ketika ketuanya D, wakil ketuanya C, sekretarisnya B, bendaharanya A. Jadi urutan A, B, C, D itu akan berbeda dengan D, C, B, A. Gitu ya. Sehingga kita selesaikan dengan rumus permutasi. Permutasi 4 itu dari banyaknya tempat yang harus tempati ya. Lalu tersedia 10 orang, maka ditulis di sini. Jadi permutasi 4 dari 10. Berarti ini isinya 10 faktorial per 10 dikurangi 4 faktorial, atau sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial ya. Jadi ini saling membagi. Lalu ini 90 dikali 56 berapa? 9 kali 6 54, 9 kali 5 45, ditambah 5 50 ya. Ini tambahkan 0. Nah, ini isinya gitu ya. Jadi 5040 susunan yang mungkin dari 10 orang yang tersedia yang akan dipilih menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Baik, kita masuk ke permasalahan permutasi yang berikutnya, yaitu permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi dari N unsur yang memuat A, B, C sampai dengan M unsur yang sama adalah ini dirumuskannya begini ya. Jadi N faktorial dibagi dengan A faktorial, B faktorial dikali sampai dengan M faktorial. Contohnya, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata BI, BI. Di sini tampak ada 2B dan ada 2I. Kalau secara manual, ini dikerjakan mungkin seperti ini ya. Kalau secara manual mungkin kita susunannya ini yang pertama BI atau ini mungkin BIB ya, atau ini mungkin IBIB gitu ya, atau apalagi IIB gitu ya, atau ada lagi nggak ini ya BBII, atau ada lagi baru 1, 2, 3, 4, 5, ada lagi nggak? Atau mungkin yang terakhir I, B, I ya, belum ada ya? Ya, mungkin ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau hanya 4 huruf dengan 2 huruf yang sama, ini bisa dikerjakan secara manual, tidak masalah ya. Tetapi kalau hurufnya banyak seperti yang nomor B, ini kalau diurut manual seperti ini justru akan menghabiskan waktu ya gitu ya. Baik, kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang ada ya. Jadi yang ini bisa dikerjakan dengan ini ada 4 huruf berarti ya, dengan 2 huruf yang sama, B-nya ada 2, berarti 2 faktorial, I-nya ada 2. Nah, gitu ya. Jadi ini permutasinya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial yang ini ya. Yang ini dipecah jadi 2 kali 1 ya, sama dengan 2. Ini saling membagi, ini 2 kali 3, 6. No, kan? Sama isinya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kalau matematika, ini tampak di sini bahwa M-nya ada 2, T-nya ada 2, A-nya ada 3. Udah ya?
Nah, baik. Jadi ini ada hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini banyaknya permutasi. Ini adalah 10 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Per yang ini 2 faktorial yaitu 2, yang ini 3 faktorial ya. Ini bisa dicoret dengan itu. Yang ini dicoret dengan itu, berarti ini isinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu hasilnya 151.200 susunan kata. Ya, kebayang kalau kita tulis manual ini ada segini susunan ya, ribet banget gitu ya. Mending pakai rumus aja, oke? Baik, kita masuk ke permutasi yang ketiga, yaitu permutasi siklis atau permutasi melingkar. Banyaknya permutasi siklis dari n objek ini ada n kurang 1 faktorial. Contohnya adalah berapa banyak cara 3 orang dapat duduk mengelilingi meja. Nah, kita pakai manual dulu ya, biar bisa lebih dipahami. Misalnya 3 orang ini adalah A, B, C. Misalnya ini adalah mejanya. Ini mungkin susunan yang pertamanya A, B, C, gitu ya. Susunan berikutnya mungkin A, ini mejanya, C, B. Ya. Ini susunan yang berbeda atau sama? Berbeda, ya tidak sama. A, B, C, ini A, C, B. Nah, yang perlu diperhatikan dalam permutasi siklis, ini kita muternya ini harus konsisten ya. Kalau mau searah jarum jam, ya berikutnya berarti harus searah jarum jam. Kalau tadi bacanya berlawanan arah jarum jam, maka yang berikutnya juga sama gitu ya, harus konsisten. Biar seirama. Ada lagi? Mungkin ada yang usul, mungkin begini ya. Di mejanya, misalnya ini C, A, B, misalnya begitu. Apakah susunan ini sama dengan dua susunan yang tadi? Betul, sama dengan susunan yang pertama. Kalau kita muternya tadi searah jarum jam, kita coba muternya searah jarum jam. A, B, C, tuh, ini tuh sama dengan yang pertama. Jadi sebenarnya cara 3 orang untuk mengelilingi meja ini ada 2. Kalau menggunakan manual. Kita buktikan dengan menggunakan rumus ya. Berarti kan ini 3 dikurangi 1 faktorial. Berarti ini sama dengan 2 faktorial. 2 kali 1, 2. Terbuktikan ya. Baik. Kalau mungkin ada yang penasaran bagaimana kalau 4 orang yang duduk mengelilingi meja, misalnya 4 orang itu misalnya A, B, C, D misalnya ya. Kita akan buktikan kalau 4 orang berarti kan 4 dikurangi 1 cara ya, berarti ini 3 faktorial atau 6 faktorial. Kita akan buktikan ini ada 6 susunan yang berbeda. Mungkin A, B, C, D. Atau A, B, D, C gitu ya. Atau A, C, B, D. Atau A, C, D, B gitu ya. A, D, B, C. Atau mungkin A, D, C, B ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbukti ya. Atau mungkin ada yang usul, bukan ini susunan yang berbeda. Misalnya ini B, A, C, D. Nah, coba tebak. Ini sama dengan susunan yang mana? A, C, D, B. A, C, D, B. Nah, ini sama dengan ini. Ya, A, C, D, B gitu ya. Jadi ini ada 6 susunan yang berbeda kalau orangnya ada 4. Begitu. Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk ke soal yang ini. Berapa banyak cara 9 orang dapat duduk mengelilingi meja apabila 2 orang istimewa harus selalu bersama.
Jadi dua orang istimewa ini misalnya A dan B. Dia harus duduk berdampingan saja begitu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini ya, berarti yang dua orang ini dianggap satu. Berarti ini sebenarnya ada 8 orang. Berarti 8 dikurangi 1 faktorial, berarti ada 7 faktorial. Nah, tetapi kan kemungkinan berdampingan si dua orang ini kemungkinan A, B, atau BA, ya. Ini kan kemungkinan susunannya ada 2 faktorial, berarti yang tadi dikalikan 2 faktorial, begitu. Nah, tinggal kalian kerjakan, berarti 2 kali 1 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Silahkan dikerjakan. Hitung itu berapa. Ada yang tahu? Betul. 10.080. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Baiklah, sekarang kita masuk ke masalah kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia, ini dituliskan CRN. Ini dibacanya kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Atau ditulisnya NCR. Ya. Ini dirumuskannya menjadi N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Kita masuk ke contoh soal saja biar lebih bisa dipahami. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi dari 10 orang yang ada? Kenapa ini masuk ke dalam masalah kombinasi? Ingat sekali lagi bahwa kombinasi itu adalah banyaknya susunan yang terjadi dari sebuah kejadian tanpa memperhatikan urutan. Ya, kalau kita berjabat tangan A dan B, itu hitungannya dihitung satu ya. A berjabat tangan dengan B berjabat tangan dengan A itu dihitungnya 1. Jadi AB itu sama dengan BA. Nah, berarti ini maksudnya dalam masalah kombinasi. Sehingga 2 dari 10. Kenapa 2 dari mana? Nah, kalau berjabat tangan kan kita yang terlibat ini 2 orang ya. Berarti ini 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti ini 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 kali 1 ya. Nah, gitu. Ini 10 kali 9, 90 dibagi 2, 45. Nah, 45 jabat tangan yang terjadi jika ada 10 orang. Ya. Nomor 2, berapa banyaknya segitiga yang berbeda yang dapat dibentuk dengan menghubungkan 10 titik yang tersedia? Ya, ini masuk ke dalam kombinasi, kenapa? Karena kalau misalnya ini ada 3 titik yang dihubungkan, misalnya ini A, B, C, maka kita menyebut dia A, B, C, atau A, C, B, atau B, C, A, ini kan sama saja ya. Jadi ini dihitung 1. Kalau dia dibuat segitiga, ini kan membutuhkan 3 buah titik, ya. Berarti ini masuk ke dalam kombinasi dengan perhitungannya kombinasi 3 dari 10. Sehingga menghitungnya 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3, 7 kali 3 faktorial. Berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 kali 2. Itu ya. Ini habis. Ini 3, ini 4 ya. 4 betul. Ini 3 kali 4, 12 kali 10, 120 segitiga yang bisa dibuat dari 10 titik yang disediakan, begitu. Bisa dipahami ya? Baik, demikian yang bisa disampaikan hari ini. Maaf karena durasinya agak lebih panjang dari biasanya. Namun, sebenarnya Ibu ingin berikan yang terbaik untuk kalian agar
apa yang Ibu sampaikan ini bisa difahami gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.